A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima lillahi rabbil alamin. Para ustazah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah kitab singkat ini ya. Kitab singkat ini yang berjudul Al-Manzumah Al-Uwaisiyah. Al-Manzumah Al-Uwaisiyah. Manzumah ini artinya nadom. Uwaisiyah ini adalah nisbah kepada Sayyidut Tabi'in Sayyiduna Uwais ibnu Amir Al-Qarni rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Kenapa kok manzumah atau nazom atau matan ini dinamakan dengan matan Uwais? Nanti ada kisah dan sejarahnya di mana akan kita baca pas membaca mukadimah. Kemudian fi fiqhi birril walidain, tentang fikih berbakti kepada orang tua. Walaupun judulnya itu fikih, tapi genre kitab ini campuran antara ilmu fikih dan ilmu tazkiyatun nafas, terkhusus bagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Bagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Kenapa kok dikhususkan pengarang atau penulis menulis tentang fikih, tentang berbakti kepada orang tua? Karena itu sangat wajib, perintahnya sangat ditekankan, dosa yang meninggalkannya sangat besar, dan faktanya banyak orang yang kurang memperhatikan atau tidak memperhatikan tentang syariat fikih birrul walidain. Dan nanti akan kita bahas betapa sangatnya Allah dan Rasulnya menekankan tentang fikih ini. Dan guru kami sekaligus penulis kitab ini juga terus terang mengatakan, bahkan sampai kalangan ustadz, ulama, ahli ilmu, thalib ilmi syar'i itu banyak yang kurang atau meremehkan bab berbakti kepada orang tua. Padahal pahala, perintah, ancaman, larangan bagi yang mendurhakainya itu sangat keras, sangat ketat, sangat tajam, dan sangat dalam. Maka karena banyak yang melalaikan dan meremehkan bab syariat ini, pengarang yaitu Syekh Asaduddin Al-Ayyubi mengkhususkan tulisan tentang bab fikih birril walidain. Penulis bernama Syekh Asaduddin Al-Ayyubi merupakan seorang ulama muda, mungkin umurnya ya belum sampai 40 tahun, dari negara Yordania. Dari negara Yordania. Beliau kalau secara pendidikan akademis ya pernah kuliah di Madinah, pernah kuliah di Sudan. Tapi kalau secara pendidikan talaki dan ngaji, masyayikh beliau dari beberapa negara, baik dari negara Yordan, negara Mesir, negara Mauritania, negara Irak, dan tentunya adalah Makkah, Madinah, dan seterusnya. Beliau juga memiliki banyak tulisan terkhusus nadom-nadom bait-bait syair, dan salah satu tulisan beliau yang di tahun ini di International Islamic Book Fair di Mesir yang salah satu menonjol adalah tentang
Hakibah Ta'hil Al-Lughawi, tas bahasa Arab, kira-kira berjumlah 5 atau 6 jilid, berisi tentang ilmu-ilmu di dalam bahasa Arab seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu imla, ilmu syair, ilmu adab, dan ilmu balaghah. 6 ilmu bahasa Arab sebanyak 6 jilid tentang tas bahasa Arab, Hakibatu At-Ta'hil Al-Lughawi, atau dinamakan dengan tas bahasa Arab. Nazam ini mungkin kalau secara letterlek tertulis di sini adalah 33 bait ya. Jadi jumlah nazamnya kurang lebih 33 bait. Itu yang kami kaji langsung bersama penulis. Kebetulan sempat beliau ini menziarahi Indonesia, wabil khusus di Tawangmangu, selama kurang lebih 2 minggu. Nah, ketika itu juga kami melazimi beliau untuk membaca beberapa tulisan yang beliau tulis seperti itu. Walaupun nanti para ustadzah ada PDF yang terbaru itu 37 bait. Berarti ada tambahan mungkin 4 bait. Nah, tetapi tidak masalah kita baca yang 33 bait karena ini yang kami baca ke beliau ya. Walaupun nanti mungkin di akhir 4 bait tambahannya mungkin bisa kita tambahkan. Alhamdulillah yang kita cinta ini yang lama, dan itu yang kami kaji bersama beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ustadzah, para ummahat, akhwat, kaum muslimah, mari kita niatkan nawaitu ta'alluma wa ta'lima lillahi rabbil alamin, nawaitu al-i'tikafa lillahi rabbil alamin, nawaitu birral walidaini lillahi rabbil alamin. Semoga dengan kita membaca kitab ini, pertama kita doakan juga seluruh orang tua kita semuanya, semoga diberikan kesehatan bagi yang sakit, diberikan umur yang berkah bagi yang masih hidup, diberikan na'imal qabri bagi yang sudah meninggal, diberikan rizki yang barokah, dzurriyyah yang soleh dan solihah. Jadi kita niatkan juga majelis ini untuk mendoakan seluruh orang tua kita semuanya. Kita mulai insya Allah dengan muqaddimah. Ya, monggo agak maju silahkan. Kita mulai dengan muqaddimah. Al-Muqaddimatu. Ya, muqaddimah dari kitab Manzumah Al-Uwaisiyah ya, Manzumah Al-Uwaisiyah. Uwais bin Amir Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in. Alhamdulillahil barril jawadi. Segala puji bagi Allah yang maha dermawan, yang maha kasih, yang maha baik. Alladzi jallat. Jallat itu artinya azumat, sangat banyak. Ni'amuhu, nikmat-nikmatnya. Anil ihsa'i bil a'dadi. Al ihsa' artinya dihitung, bil a'dadi dengan angka. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih, yang maha dermawan, yang maha pemberi, yang nikmatnya tidak bisa dihitung satu persatu. Kurang lebih artinya seperti itu. Jalat ni'amuhu anil ihsa'i, nikmat-nikmatnya tidak bisa dihitung satu persatu. Kurang lebih seperti itu. Al-Mani, yang maha memberi, bil lutfi wal irsad, memberi dengan penuh kelembutan, wal irsadi dengan penuh kasih sayang, dengan selalu memberikan petunjuk, disertai dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya. Al-Mani bil lutfi wal irsadi, al-hadi ila sabilir rasadi, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Artinya nikmat kita pada sore hari ini, kita masih dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan ihsan. Itu salah satu nikmat yang terbesar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abarril bariyati turron. Abarril bariyah,
Al-bariyah artinya al-insan. Ya. Insan itu dinamakan dengan bariyah. Bariyah itu manusia. Abarril bariyah, manusia yang paling bakti. Turron, semua, dari seluruh, turron artinya jami'an, dari seluruh manusia, Rasulullah adalah manusia yang paling bakti dan yang mengajarkan bakti dan yang menyebarkan tentang bakti. Wa a'dhamihim khuluqan wa qadran, dan Rasulullah adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya dan paling tinggi martabatnya. Qadran artinya adalah martabat. Wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda, dan juga sholawat dan salam kita sertakan kepada para sahabatnya yang merupakan imam-imam dalam menyebarkan hidayah dan mengamalkan hidayah, masabihi duja, yang merupakan mereka lampu-lampu ad-duja di dalam ad-duja, kegelapan. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW merupakan lampu-lampu di dalam kegelapan. Wa man amana wa tada, juga sholawat dan salam selalu teriringkan kepada seluruh yang mengikutinya, yang beriman dan yang mengikuti hidayah Rasulullah SAW. Kemudian di sini penulis guru kami Syekh Asaduddin Ayyubi mulai menjelaskan sebab kenapa kok beliau menulis kitab ini. Amma ba'du dinamakan dalam bahasa Arab faslul khitab, yaitu pembatas antara maksud dengan maksud yang baru. Maksud sebelum amma ba'du adalah pembukaan sholawat pujian. Setelah amma ba'du mulai masuk ke dalam inti dari kitab ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, amma ba'du, falamma lam ya'ud yakhfa 'alal kabiri was-shaghir, sudah tidak asing lagi, lam ya'ud yakhfa, tidak asing lagi, tidak aneh lagi, tidak rahasia lagi, tidak samar lagi, artinya terang benderang. Bagi siapa? Alal kabiri was-shaghir, bagi orang dewasa dan anak-anak. Wasafihi wan nabi, orang yang cerdas maupun orang yang tidak cerdas. Apa yang tidak samar, apa yang sudah umum, apa yang sudah tidak rahasia, apa yang sudah menjadi terang benderang bagi kita semua, fusumu, menyebarnya. Al-uquqi, kedurhakaan, bainal ibad, di antara umat manusia. Wasaroyanuhu, dan merajalela. Asaroyan, merajalela. Apa yang merajalela? Kedurhakaan. Di mana? Fi kulli baitin wanad, di setiap rumah dan tempat perkumpulan. Nadi artinya tempat berkumpul. Ya mungkin kalau di zaman sekarang nadi itu dinamakan kafe, ballroom, meeting hall, koah, nah, itu nadi. Tapi maksudnya adalah di rumah-rumah dan di setiap tempat berkumpul yang namanya kedurhakaan itu sudah menjadi hal yang umum. Ya. Ma'annahu, padahal yang namanya durhaka itu min akbaril kabair, merupakan salah satu dosa yang besar. Ya, Rasulullah ketika ditanya, apa dosa terbesar wahai Rasulullah? Al-isyraku billah. Yang kedua apa Rasulullah? Uququl walidain. Menjadikan dosa terbesar setelah syirik adalah durhaka. Kemudian Rasulullah ditanya, apa amalan yang paling mulia? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha. Kemudian apa? Kemudian birrul walidain. Jadi ketika ditanya yang terbesar dosanya, nomor 2 durhaka. Ketika ditanya amalan yang terbesar pahalanya, yang kedua adalah birrul walidain.
Kemudian di Quranul Karim Rasulullah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah perintah tauhid, perintah birrul walidain. Jadi syariat berbakti disejajarkan dengan syariat tauhid. Kemudian dalam surat An-Nisa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah perintah tauhid, setelah perintah menjauhi syirik, larangan menjauhi syirik, perintah birrul walidain. Enggak Quran, enggak hadis, birrul walidain. Sudah 4 kali. Di hadis 2 kali, di Quran sekali, kemudian di An-Nisa Quran lagi sekali. Di surat Al-An'am, alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan syirik, setelahnya birrul walidain. Kemudian di ayat yang lain, ya di ayat yang lain disebutkan waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ya, turunkan sayap kita, maksudnya bertawadhulah bagi keduanya. Waqfid lahuma janahadzulli, bertawadhulah bagi kedua orang tua, kasih sayangilah. Kemudian dalam Quran juga dikatakan fala takul lahuma ufin. Ufin itu artinya adalah ibarat. Ufin itu adalah pengibaratan sebuah rumus isyarat gerah, tadajur. Ufin itu tadajur. Tadajur itu artinya gerah. Merasa gerah itu merupakan hal yang remeh. Itu tidak boleh. Merasa gerah terhadap orang tua nggak boleh, apalagi mengekspresikan dengan kata, dengan perbuatan, dengan perasaan. Ya, itu lebih nggak boleh lagi, benci misalkan. Kemudian dalam ayat yang lain, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kita wasiatkan kepada Bani Adam agar berbuat baik kepada orang tua. Ini kalau kita simpulkan hadis yang sangat banyak, Quran yang sangat banyak, bakti kepada orang tua ini sudah menjadi maklum minadin biddarurah. Jika agama itu dibagi 3, tauhid, syariah, dan akhlak. Setiap tauhid ada yang perkara inti, ada yang perkara cabang. Setiap yang syariah ada perkara inti, ada yang perkara cabang. Setiap yang akhlak ada yang inti, ada yang cabang. Kalau menyelisih inti itu dinamakan sesat. Salah satu perkara akhlak yang inti adalah birrul walidain. Kalau ada yang mengatakan birrul walidain kok nggak wajib, itu bisa jadi kufur. Kalau dia meyakini itu betul-betul gak wajib. Tapi bisa juga kalau dia gak tahu, kita namakan pendapatnya sesat. Kalau tahu, tidak mengingkari tapi tidak menjalankan, maka dia telah melanggar, telah melakukan kabairun dulu, dosa yang besar. Jadi birrul walidain ini perintahnya tegas, pelanggarnya itu melanggar dosa besar, tapi banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham, akhirnya melakukan pelanggaran durhaka, akhirnya tidak melakukan bakti kepada orang tua. Kenapa? Karena dia nggak tahu definisi birrul walidain itu apa. Kemudian kapan kita dinamakan durhaka. Kemudian birrul walidain itu ada apa saja. Penulis di sini menulis birrul walidain itu dibagi menjadi 2. Birrul walidain ketika orang tua hidup, birrul walidain ketika orang tua wafat. Birrul walidain ketika orang tua hidup itu dibagi 4. Birrul walidain dengan perkataan, birrul walidain dengan perbuatan, birrul walidain dengan harta, birrul walidain dengan hati. Kemudian baru birrul walidain setelah orang tua wafat. Kemudian definisi birrul walidain.
bisa jadi menyebarnya kedurhakaan di masyarakat karena tidak tahu ancaman dan perintah Allah dan Rasulnya tentang birrul walidain. Kemudian juga nggak tahu tentang fikih birrul walidain. Pas hidup bagaimana yang kita lakukan, dalam ucapan bagaimana, dalam perbuatan bagaimana, dalam menafkahi bagaimana, hati kita bagaimana kepada orang tua. Kemudian ketika orang tua meninggal itu, jangan-jangan kita mengira birrul walidain itu berhenti dengan meninggalnya orang tua, padahal tidak seperti itu. Lanjut kita baca, iya. Ma'annahu min akbaril kabair wa a'dhamil mubiqat. Padahal durhaka itu merupakan dosa kabair dan salah satu dosa yang membuat kita celaka di akhirat. Mubiqat, muhlikat, dosa terbesar yang membuat kita celaka di akhirat. Ada beberapa dosa, ya, yang mana dosa itu ada yang efeknya, ganjarannya baru Allah lunasi ketika di akhirat. Tapi ada dosa yang akibatnya itu mesti Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Ada 3 dosa, saya lupa. Satunya itu dolim, 2-nya itu lupa, yang ketiganya itu durhaka. Jadi efek durhaka itu akan terlihat di dunia sebelum di akhirat. Makanya ini salah satu dosa yang ngeri sekali. Kana li zaman, maka menjadi harus batu menyebarkan hadal fikhi, ilmu ini finnasi, di kalangan manusia, wa tadkiruhum billah, dan mengingatkan mereka tentang perintah Allah, wa bayanu azimi, dan menjelaskan besarnya khotori, bahaya, majtara'u alaihi, apa yang mereka lakukan, wasaru bijalihim ilaihi, dan apa yang mereka jalani apabila mereka durhaka terhadap orang tuanya. Ketika saya tanya guru kami ketika baca ini, emang separah apa birrul walidain di Arab itu? Jadi di Arab itu nggak sedikit anak itu mukul orang tua, anak itu menendangi orang tua. Jadi kadang itu mungkin di Arab itu lebih parah daripada di Indonesia. Walaupun di Indonesia juga ada yang parah, tetapi di Arab itu juga fenomena durhaka itu juga parah. Ketika saya tanya langsung ke beliau, padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan saking ditekankannya perintah berbakti ini di dalam ayat Al-Quran tentang orang tua yang kafir, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika billahi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Bahkan kalau orang tuanya itu kafir, ya, dan tidak muslim, tetap Allah itu mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufah, ya, walaupun mereka itu kafir, tetap birrul walidain itu hukumnya wajib. Ya, yang penting jangan kita taati perintah kekafirannya. Tapi ini menunjukkan sampai yang kafir pun itu Allah menjelaskan dengan letterlek, dengan gamblang wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Ini yang kafir. Bagaimana kalau orang tua kita tuh muslim, muslimah, soleh, solihah, ustad, ustadzah, abid, abidah, ahli sholat, ahli ibadah. Wong yang orang tua kafir aja wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Lah orang tua kita muslim, rajin sholat, rajin ngaji, apalagi ustadz, ustadzah. Ini lebih harus lagi untuk kita taati, untuk kita takdimi. Kemudian kita baca
Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak saya kasih tahu kalian dosa-dosa terbesar itu apa? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Diulangi lagi. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Diulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, apa itu dosa terbesar? Qala al-israku billah wa uququl walidain. Muttafaqun alaih. Mensekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Falamma kana kadzalik, maka ketika seperti itu besarnya ancaman durhaka dan besarnya perintah berbakti, takot nafsi, kata pengarang, saya berhasrat, saya berkeinginan sangat linadmi hadhil urjuzah, untuk menggubah bait-bait syair al-mukhtasarah yang sedikit fi fikhi birril walidain wal wafa bihadzadain, tentang fikih berbakti kepada orang tua sebagai bentuk wafa, sebagai bentuk menepati janji utangku terhadap orang tua, wal wafa bihadzadain, terhadap utang ini. Maka nazm ini sangat mudah insya Allah secara pemahaman, sangat simpel secara pemahaman. Maka harapan saya, harapan kita, mari kita hayati, kita tadaburi, kita renungi, dan kalau bisa sebarkanlah sebanyak mungkin di santri-santri antum, di murid-murid antum, di halaqah-halaqah antum. Dan kitab ini bukan kitab yang sulit, artinya harus mondok bahkan untuk TPK, TPQ aja ini cocok, ya seperti itu. Jadi ini tidak susah, ya. Waja'at fi thalathatin wa thalathina baitan, dan ini jumlahnya cuma 33 bait. Samaituha al-Uwaisiyah, saya namakan dengan syair al-Uwaisiyah. Ya, dihafalkannya juga mudah, cuma 33 bait, dan bahasanya juga enak dihafalkan, tidak jelimet. Kenapa kok beliau namakan dengan Uwaisiyah? Litasyrufa binisbatiha lirahibi hadhil ummah fil birri wal wafa. Teladan umat Islam dalam birrul walidain adalah Sayyidul Tabi'in Uwais Al-Qarni dari Yaman. Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat, tidak pernah bertemu Rasulullah, tetapi Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, nanti kamu kalau ketemu dengan Uwais Qarni minta doa, karena Uwais ini kalau doa langsung diijabahi Allah. Sampai-sampai Umar afdal manusia setelah Rasul dan para anbiya, setelah Abu Bakar, nomor 2 afdal umat Nabi Muhammad setelah Abu Bakar, itu minta doa sama Rasulullah kalau ketemu Uwais Al-Qarni. Akhirnya Umar ketemu dan minta agar dimohonkan ampun, diistighfarkan. Nah, Uwais Al-Qarni ini kata Rasulullah apa? Lahu walidatun huwa biha barun. Kekhasan Uwais ini sampai-sampai sahabat saja suruh minta doa ke tabiin, kan aneh. Sahabat yang mesti masuk surga, yang dijamin, yang melihat Rasul, yang mengalami turunnya Quran, yang mendengarkan langsung hadis Rasul, itu disuruh untuk apa? Disuruh untuk minta doa ke tabiin yang gak ketemu Rasul, dan yang nyuruh Rasul sendiri. Rasul mengatakan apa? Uwais Al-Qarni ini, Uwais ibnu Amir, lahu walidatun huwa biha barun. Dia punya ibu yang mana Uwais ini sangat gemati sekali, sangat sayang sekali. Ya, digendong kemana-mana, dibawa kemana-mana, menempel kemana-mana. Dan ini menjadi isyarat bahwasanya
fadilah yang Uwais dapatkan itu karena baktinya kepada ibunya, karena ayahnya sudah meninggal. Lau aksama ala Allahi la abarrah, seperti itu. Kita lanjutkan cerita Uwais ini. Jadi penulis buku ini menamakan dengan Manzumah Uwaisiyah sebagai bentuk keberkahan, sebagai bentuk optimisme. Semoga Manzumah ini bisa mendapatkan fadilah, barokah, sehingga memberikan manfaat kepada yang membacanya, sehingga yang membacanya bisa menjadi meniru Sayyidina Uwais ibnu Amir al-Qarni dari Yaman, Sayyidut Tabi'in. Li rahibi hadil ummah, rahib itu artinya ahli ibadah umat ini. Alladzi mana'ahu birruhu bi ummihi min liqa'il Mustafa. Ya, mana'ahu birruhu bi ummihi min liqa'il Mustafa. Jadi lebih memilih untuk menjaga orang tuanya daripada bertemu dengan Nabi Muhammad. Sebenarnya dia di zaman Nabi Muhammad, tapi dia di Yaman, bukan di Madinah. Kalau dia ke Madinah ketika itu, maka orang tuanya sendirian. Dia memilih menemui orang tua daripada bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memilih menemani ibunya, lebih tepatnya ibunya. Bayangkan, ada nggak yang lebih afdal daripada talaki bersama Rasulullah? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi beliau lebih memilih birrul walidain, dan Rasulullah puji karena itu, dan Rasulullah tazkiyah karena itu. Ya, Al-Imam Az-Zahid Al-Abid Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu wa rahimahu litakuna mudzakkiratan bihi wa hatatan ala luzumi hadi fi birrihi. Maka syariat birrul walidain itu, selain ada nas dari Quran, selain ada qaul dari Nabi, juga ada takrir, ada penetapan dari Nabi akan besarnya. Karena ini Uwais ini, dia itu tidak jadi ketemu Rasul untuk menjaga orang tuanya dan ibunya, dan Rasul memuji perbuatan itu. Ada nggak yang lebih tinggi dari bertemu Rasul, ngaji sama Rasul? Nggak ada. Ya, seperti itu. Maka birrul walidain ini benar-benar amalan yang paling tinggi, setara dengan tauhid. Ya, seperti itu. Waqad rawa Usair bin Jabirin rahimahullah qala kana Umar bin Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman. Jadi Sayyidina Umar itu setiap ada rombongan dari Yaman itu selalu menginterogasi, afikum Uwais, ada nggak Uwais? Uwais ada nggak Uwais? Karena Rasul sudah mengabari, kalau kamu ketemu Uwais, minta didoakan, doanya itu langsung diijabahi. Maka Umar nih nyari-nyari, rombongan Yaman datang, Uwais mana Uwais? Uwais bin Amir mana? Ada nggak Uwais dari kalian? Ya. Hatta ata ala Uwais, sampai suatu saat bertemu dengan Uwais. Kemudian, anta Uwais bin Amir, kamu Uwais? Betul, saya Uwais. Qala laka walidah, ibumu masih hidup? Kata Uwais, na'am, ibu saya masih hidup. Kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang kepada kalian seseorang namanya Uwais bin Amir, lahu walidah, ibunya masih hidup, huwa biha barun, dia sangat gemati, sangat bakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, kalau Uwais itu sumpah, sumpahnya jadi kenyataan. Fa in istata'ta an yastaghfira laka fa'al, kalau kamu bisa meminta agar diistighfari oleh Uwais, didoakan oleh Uwais, lakukanlah. Fastaghfirli, ya, fastaghfirli. Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Uwais, istaghfirli,
mintakanlah maghfirah kepada Allah untuk saya. Kemudian Uwais fastaghfarlah, dan Uwais akhirnya berdoa agar Allah mengampuni dosa Umar. Bayangkan tabi'in mendoakan Umar dan Umar yang minta. Ya, ini sebuah fenomena yang luar biasa ya, unik sekali. Wala alla min a'dhami ma ruwiya fi manaqibihi. Manaqib artinya fadilah. Riwayat yang menjelaskan tentang manaqibnya adalah ma ruwiya fi syafaati rajulin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li unasin katsirin kama fi hadits Abdullah ibni Abil Jad'a marfu'an la yadkhulul jannah bi syafaati rajulin min ummati aktsar min Bani Tamim. Jadi nanti di kiamat nanti, ini hadis kedua tentang fadilah Uwais. Dan fadilah ini Uwais dapatkan karena birrul walidain. Tentu fadilah Uwais ini langsung dari mulut Rasul, ada hadisnya. Tapi ada hadis yang lain, dan ini dianggap hadis yang lebih besar dari hadis yang kita bahas barusan ini. Apa itu? Hadisnya ada di Sunan Tirmidzi. Layat kulanal jannah, nanti di kiamat akan ada satu suku. Satu suku itu berarti ribuan, masuk ke surga karena syafaat yang Allah berikan melalui wasilah satu orang. Biwasitoti bisafaati rajulin min ummati, akan masuk surga sebanyak Bani Tamim, sebanyak kabilah Tamim At-Tamimi, kabilah di Mekah di Arab sana. Dan kabilah ini jumlahnya kalau dari dulu sampai detik ini, karena masih ada, At-Tamimi itu masih ada sampai sekarang. Bahkan saya punya ustadz Arab Surabaya, Arab Jawa. Walaupun saya beliau nggak langsung ngajar saya, dia senior jauh, namanya Ustadz Munif At-Tamimi, dari kabilah Tamim, sekarang di Surabaya sana. Jadi Tamim itu sampai Surabaya sekarang. Lah, Arab Jawa. Lah itu aslinya di sana. Itu ada di hadis. Akan masuk ke surga orang sebanyak kabilah Bani Tamim gara-gara syafaat satu orang. Satu orang yang memberi syafaat ini, siapa itu? Kata Imam Hasan Basri, Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Ini syafaat fadilah tentang Uwais Al-Qarni. Wasahha, dan syaratnya sahih dari Imam Hasan Basri, anna hadza syafi', pemberi syafaat ini adalah Sayyidina Uwais bin Amir Al-Qarni. Wa inna min syarafi hadhil manzumah antun saba ilaihi wa tusamma bismihi. Kemuliaan, termasuk kemuliaan bagi saya, tulisan saya ini dinamakan dengan nama Uwais Al-Qarni. Wa nas'alullaha bimannihi wa fadlihi an yuktiyana ma ata Uwaisan minas sholihina, amin. Wa yaj'alana, semoga Allah menjadikan kita minal bararatis shodiqin, golongan hamba-hamba Allah yang berbakti. Innahu bikulli jamilin kafilun wa huwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Katabahu Asaduddin Ayyub bin Imran Al-Ayyubi, Indonesia, Karanganyar, Ma'hajawi Ilmi, 15 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah. Karena memang ketika bait ini selesai ditulis, beliau sedang di Karanganyar Jumadal Akhir. Jadi Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, kira-kira 2 bulan yang lalu. Ya, jadi kitab ini masih baru sekali, masih hangat, dan antum ini baru, dan kita semua ini baru dapat. Jadi kita ini langsung yang belajar ketika kitab ini selesai ditulis, seperti itu. Jadi silakan disebarkan, diajarkan, diamalkan, diajarkan, ditaklimkan seluas mungkin, seperti itu. Jadi kalau istilah ilmu hadis itu sanadnya itu ali, sanadnya itu langsung satu orang langsung ke penulisnya langsung. Kita mulai sedikit ya, sebagai pembukaan. Bait pertama,
alhamdulillahirrahmani hadina ilaih wa amiril abdi bibirri walidayh. Pujian kepada Allah yang memberikan kita hidayah untuk berjalan kepadanya, wa amiril abdi, dan yang menyuruh hambanya bibirri walidayhi, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Musalliyan alan nabiyil abidi, sholawat kepada nabi ahli ibadah, al-qail, yang berkata, al-qail irji bihima fajahidi, alhamdulillahirrahmani hadina ilaih wa amiril abdi bibirri walidayh, musalliyan ala nabiyil abidi, al-qail irji bihima fajahidi. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad yang mana beliau bersabda, irji bihima fajahidi. Kisahnya adalah seorang sahabat, wahai Rasulullah, saya berbaiat kepadamu untuk berjihad bersamamu, untuk ikut bersamamu. Kemudian Rasulullah berkata, ahayyun walidak, bapak ibumu apakah masih hidup? Kata sahabat itu, masih wahai Rasulullah. Irji bihima fajahidi, pulang saja, kamu silahkan berjihad menemani kedua orang tuamu. Irji bihima fajahidi, irji bihima fajahidi. Wa ba'du, fal birru alal a'yani fardun lidahtaja ila tibyani. Ya, ketahuilah birrul walidain itu fardu ain secara ijma', maka dari itu butuh untuk disebarkan dan diajarkan. Jadi birrul walidain ini bukan sunnah, bukan khilafiyah, bukan sunnah muakkad, bukan fardu kifayah, fardu ain yang ijma'. Yang mengingkari kefarduannya kafir, ya, itu. Karena dia walaupun masuknya ranah akhlak, tapi ranah akhlak yang pokok, maklum minadin birdorurah, seperti itu. Maklum minadin birdorurah. Jadi ini perkara yang penting sekali, ya, maklum minadin birdorurah. Kemudian, ya, birrul walidain, ilmu birrul walidain, fikih birrul walidain itu wajib ain. Dan wajib ainnya ini ada dua macam, wajibun khosun dan wajibun amun. Wajibun amun, siapapun anaknya, siapapun bentuk orangnya, itu harus tahu tentang fikih birrul walidain ini. Seperti apa itu batasan dinamakan bir, kapan dinamakan durhaka, kemudian bir dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan hati itu bagaimana. Itu wajibun am, semua anak harus tahu tanpa nggak pandang bulu pekerjaannya dan kegiatannya. Tapi ada yang birrul walidain wajib ain juga tapi khos, seperti anak yang mau nikah. Maka kalau mau nikah harus izin atau enggak? Mau belajar ke luar negeri harus izin atau enggak? Mau pergi berjuang di Palestina harus izin atau enggak? Nah, ini wajib khos. Wajib ketika anak itu melakukan aktivitas tertentu seperti nikah, seperti jihad, seperti belajar. Nah, ini tambahan. Ya. Ini wajib bagi yang mau nikah. Wajib yang mau belajar harus tahu hukumnya. Tapi ketika tidak, lah itu wajib yang am, birrul walidain yang umum, semua harus tahu, tidak peduli backgroundnya apa, seperti itu. Jadi itu kewajiban birrul walidain ini ada yang kewajibannya am, ada yang kewajibannya khos, seperti itu. Jadi ini yang pertama.
Kemudian salah satu hal yang penting juga, ini penting juga ya, kita sebagai orang tua, bagi yang sudah menjadi orang tua, juga kita diwajibkan untuk menjadi orang tua yang memfasilitasi anaknya untuk bisa birrul walidain. Jadi seperti itu. Jadi mendukung, membantu ya. Jadi jangan kita mempersulit juga anak kita untuk tidak birrul walidain. Karena gini, kalau kita ini susah, ini juga bahaya itu ke anak kita. Contohnya adalah kisah Imam Jarullah Az-Zamakhsyari, ahli tafsir dan ahli balaghah yang menulis tafsir Al-Kasyaf. Imam Zamakhsyari ini ketika kecil, dia tuh main burung, main-mainan burung, bahwa alam mungkin mainannya tuh pakai benang atau pakai tali, sehingga burung itu kakinya itu putus. Terus ibunya itu marah, tiba-tiba keluar dari lisannya, qata Allahu rijlak. Dalam keadaan marah ketika anaknya masih kecil, mungkin belum paham juga. Setelah sekian puluh tahun, Imam Zamakhsyari ketika bepergian naik unta, jatuh, kakinya patah. Tiba-tiba Imam Zamakhsyari itu otomatis tuh ingat gitu, oh ini doa ibu saya ini. Udah berpuluh-puluh tahun tuh lupa doa ibunya, ketika kakinya patah baru ingat, oh iya ini dulu doa ibu saya ini. Ketika saya mainan burung, kaki burung patah, kemudian didoakan patah kakinya oleh ibunya, dan mungkin ibunya juga nggak niat mendoakan, tapi kalau udah ibu yang ngomong itu udah dijawab, udah di mustajab gitu. Ya, maka ini kita juga diwajibkan untuk memfasilitasi agar anak mudah untuk birrul walidain. Ya. Apa arti albir itu? Ya, ulama menyebutkan ya, albir itu maknanya adalah al-syafaqah, kasih sayang, at-tawaddud, rasa cinta, al-ataf, rasa sayang, al-lin, lembut. Jadi bagaimana kita sayang, lembut, kasihan ya kepada orang tua kita dalam ucapan, perbuatan dan perasaan kita. Jadi segala kebaikan yang bisa dilakukan itu harus kita lakukan kepada orang tua kita semaksimal mungkin. Al-syafaqah, at-tawaddud, al-atfu, al-lin, al-hanan, segala ibarat kasih sayang itu semuanya haknya kepada orang tua kita. Ya. Wa ba'du fal birru 'alal a'yani fardhun lidzahtaja ila tibyani, makanya bil walidain itu harus dijelaskan. Idqat fasal uququ fil ibadi wa zagha man zagha anir rasadi. Karena durhaka itu telah tersebar umum, wa zagha telah menyimpang banyak orang dari rosadi, dari jalan yang lurus. Banyak orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Bahkan ini salah satu yang penting banget. Ibnu Abbas itu mengatakan, salatun la tasihhu illa bisalas. Ada 3 hal yang tidak diterima Allah kecuali dengan 3 hal pasangannya. Kurang lebih seperti itu. Ada 3 hal yang tidak diterima Allah kecuali dengan 3 hal pasangannya. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Ketaatan kita kepada Allah nggak akan diterima kecuali kita taat juga kepada Rasul, kepada hadis Rasul. Ngamalkan Quran nggak akan diterima kecuali ngamalkan hadis juga. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Salat iya, tapi nggak akan diterima kalau kita tidak bayar zakat. Kemudian, anishkurli wali walidai. Syukur kita kepada Allah nggak akan diterima kalau nggak syukur kepada ayah ibu kita. 3 tidak akan diterima kecuali dengan 3 juga. Salat tidak diterima kecuali dengan zakat. Taat kepada Allah tidak diterima kecuali dengan taat kepada Rasulnya.
Syukur kepada Allah tidak ada artinya kalau nggak syukur kepada orang tua. Kenapa? Ya, karena orang tua itu penyebab wujud kita di alam ini. Ya. Jasa yang selain orang tua itu mungkin bisa dilogiskan. Misal ustadz ngajar, ya kita mungkin juga bisa ngajar ke ustadz kita ketika kita menjadi lebih pintar dari ustadz kita, atau ketika kita menjadi guru anak ustadz kita, atau seterusnya. Tapi orang tua itu membuat kita ada di bumi. Nggak ada lagi yang nggak bisa kita balas, nggak bisa diuangkan, nggak terhargakan. Mau kita mengadakan siapa? Yang kita adakan tuh cucu orang tua kita, karena orang tua kita kakeknya itu nggak berarti apa-apa gitu loh. Maksudnya kita ada itu sudah menjadi hal yang sudah tidak bisa dibalas. Makanya salafus saleh Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan ini, man shalla khamsa faqad syakarallah. Kalau orang sholat yang waktu serius itu bisa dinamakan telah bersyukur kepada Allah. Wa man da'a lahuma ba'dahuma faqad syakarahuma. Barang siapa selalu mendoakan orang tua kita, baru kita dinamakan telah syukur kepada orang tua kita. Itu pun minimal syukur seperti itu. Jadi kemudian Imam Ibnu Hajar itu pernah mengatakan gini, birrul walidain adalah as'abul umur wa a'dhamuha. Berbakti pada orang tua adalah syariat yang paling sulit, walaupun memang pahalanya paling banyak. Fal muwaffaq man hudiya ilaiha wal mahrumu kullal mahrumi man surifa anha. Orang yang mendapat taufik dan hidayah adalah orang yang dibukakan jalannya untuk bir kepada ibu atau pada orang tua, dan orang yang mahrum, orang yang tidak berkah, orang yang tidak mendapat hidayah, orang yang merugi dan sangat merugi, orang yang dipalingkan dari berbakti kepada orang tua. Wal mahrumu kullal mahrumi man surifa, yang dipalingkan dari bakti kepada orang tua. Fahaka nazman faikal hijaji faslan yuwafi ahsanal ilaji. Ambillah bait-bait syair ini yang menjelaskan tentang obat agar kita bisa birrul walidain. Wallahu qala musiyan wa thanna subhanahu biwalidayhi husna. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berkata di dalam Al-Qur'annya, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Di ayat nomor 6 ini beliau mengatakan, wallahu qala musiyan wa thanna subhanahu biwalidayhi husna. Maksudnya adalah ayat wasainal insana biwalidayhi husna. Kalau amaro itu menunjukkan wajib, tapi kalau waso wajib yang penuh ditambah dengan tekanan-tekanan, sangat wajib. Waso itu lebih dari amaro, seperti itu. Baik. Kafaka fi ta'dhimi ummin wa abi ma qala Allah taala wa nabi. Cukup bagi kita untuk sadar besarnya syariat ini, apa yang ada di Quran dan apa yang ada di hadis Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 53 menit, hampir 1 jam, hampir jam 5. Waktu semakin sore, hujan semakin deras, langit semakin gelap. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat, bisa kita amalkan bersama-sama, bisa kita ajarkan bersama-sama, dan semoga kita, saudara kita,
anak-anak kita, santri-santri kita diberikan Allah birrul walidain wal muwaffaq man hudiya ilaiha wal mahrumu kullal mahrumi man surifa anha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa tullabina wa talibatina wa masaihina wa masatidina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shfi al marda minhum innaka anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.